Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur buat pimpinan Tuhan sepanjang malam. Pagi ini kita boleh bangun dalam tubuh yang sehat. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan bacaan kita sudah sampai di kitab Bilangan pasal 2, 3, dan 4. Pagi ini kita akan merenungkan Bilangan pasal 3 ayat 5 dan 6, ayat 11 dan 12 yang berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci." Lalu ayat yang ke-11 dan 12, Tuhan berfirman kepada Musa, "Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku." Amin. Saudara, judul firman Tuhan pagi ini adalah dipilih untuk melayani. Ketika kita berbicara tentang pilihan, Allah memilih, saudara-saudara, bukan berarti Allah itu pilih kasih atau tidak adil. Artinya dia memilih seseorang lalu tidak memilih yang lain. Nah, kenapa saudara Allah itu memilih dan kita tidak boleh mengatakan Allah itu pilih kasih atau Allah tidak adil? Karena Allah itu berdaulat, karena Allah itu berkuasa dan keputusannya sebenarnya tidak bisa dipertanyakan oleh manusia yang adalah ciptaan itu. Beda dengan manusia ketika mengambil keputusan, pasti kita bisa bertanya dan apakah alasannya engkau mengambil keputusan yang demikian? Nah, saudara-saudara, dari sekian banyak orang, firman Tuhan mengatakan Allah itu memilih Abraham. Kemudian dari Abraham lahirlah Ishak anaknya. Kemudian dari Ishak lahirlah Yakub. Saudara, ada Esau dan Yakub, tapi Yakublah yang dipilih. Kemudian Yakub melahirkan anak-anak dan dari anak-anaknya salah satu adalah Lewi. Dan ini yang dipilih Tuhan untuk menjadi imam atau pelayannya. Nah, saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi, firman Tuhan mengatakan suku Lewi akhirnya mendekat dan menghadap kepada Imam Besar Harun. Untuk apa tadi? Untuk melayani Harun, Nah, apa artinya, saudara? Kalau kita mengingat 1 Petrus pasal 2 ayat 9, di situ berbicara tentang orang percaya atau gereja Tuhan, digambarkan orang yang percaya Yesus itu sebagai imamat yang berkerajaan. Saudara, imam-imam. Nah, kita bisa melihat di sini para imam tadi dikatakan mendekat dan menghadap kepada imam besar. Demikian juga saudara-saudara orang yang percaya, kita mendekat dan menghadap kepada Yesus Kristus, imam besar yang melebihi dari imam besar Harun dalam perjanjian lama. Kemudian untuk melayani imam besar itu, Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita yang sudah dipanggil menjadi orang percaya, kita dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Dulu yang tidak dikasihi, sekarang menjadi orang yang kekasih. Dulu yang dibenci oleh Tuhan, kemudian sekarang kita menjadi anak-anaknya. Bersyukur kita dibawa kepada terang yang ajaib itu untuk melayani Yesus yang adalah terang dunia ini. Kemudian yang kedua, saudara, suku Lewi tadi akhirnya dikatakan menjadi kepunyaan Tuhan. Bahkan dikatakan bagaikan anak sulung. Saudara, orang yang percaya kepada Kristus itu adalah jemaat anak sulung. Melalui apa, saudara? Biasanya kalau seorang anak lahir berarti melalui kelahiran. Demikian juga orang percaya melalui kelahiran barulah maka kita disebut anak sulung di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus menyadari diri kita sebagai orang percaya. Kita adalah bagaikan anak sulung di hadapannya. Kita adalah miliknya. Maka kita harus bersyukur dan kita harus melayani Tuhan sepanjang umur hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah kita terus bekerja dan melayani dengan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin.